Para sahabat sekalian, jumpa lagi dengan kami dalam acara Belajar Bersama Berkaca Diri atau B3D bersama Bapak Kiai Haji Lukman KPM, pendiri Komunitas Pahala Mengalir atau KPM. Para sahabat juga bisa menyaksikan video beliau di YouTube, ketik Lukman KPM. Mohon support untuk subscribe, like, and share demi kemajuan dakwah kita. Ustadz, di video yang lalu sudah Ustadz jelaskan tentang apa keistimewaan poster berkaca diri. Kali ini saya ingin tahu juga sebetulnya apa sih manfaat dari berkaca diri ini, Ustadz? Mohon dijelaskan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para sahabat, kita lanjutkan pembelajaran kita tentang berkaca diri ini. Dan kita yang lalu sudah menjelaskan tentang keistimewaannya. Dan alhamdulillah hari ini ingin dijelaskan juga, istimewa sih istimewa, tapi manfaatnya apa untuk kita, kan begitu ya. Istimewa kalau nggak ada manfaat untuk apa, kan begitu ya. Nah itulah ini pertanyaan Mbak Yani, ya tentu untuk kita semua ya, untuk kita semua, karena itu kita akan jelaskan manfaatnya itu ada 14. Nah manfaat yang 14 ini sebetulnya sudah saya rasakan sejak lama. Juga sudah dirasakan oleh banyak orang. Sudah dinikmati oleh ribuan orang. Dan poster ini sudah beredar ratusan ribu di masyarakat. Ya manfaatnya luar biasa. Nah sehingga dengan ini saya ingin menjelaskan 14 manfaat. Ya mungkin saya akan lebih cepat menjelaskan supaya lebih jelas sekali. Apa sih yang 14 manfaat itu? Ya, coba kita saksikan slide berikut ini. Nah, ini kita lihat. Kita awali dengan belajar bersama berkaca diri. B3D. Nah, ini memang pelajaran kita berkaca diri, berseri cukup lama nantinya, karena kita ingin memperbaiki diri kita, dan harus ada alatnya itu ya berkaca diri ini. Nah poster ini bagian daripada alatnya itu, dan kita lihat ada 14 manfaatnya. Nah ini posternya kita sebut dengan program pembinaan akhlak, nah ini berkaca dirinya. Nah ini semua kita sudah tahu. Ya, sekali lagi saya jelaskan, bagi yang belum punya silahkan ya di-download di www.salatkhusuk3t.com. Nah, nanti dapat poster ini. Bisa dicetak, bisa diperbesar. Ya, ini silahkan di-download. Nanti www.salatkhusuk, salatnya pakai SH, khusuknya pakai SY. Ada 14 manfaat berkaca diri. Poster berkaca diri itu ada 14 manfaatnya. Yang pertama, sebagai hiasan dinding yang sangat indah dan penuh manfaat. Nah, coba aja dilihat. Ya, coba kita perhatikan. Kita lihat poster yang ini. Ya, di rumah saya itu udah besar saya pajang ya di dinding, menjadi hiasan yang sangat indah. Jadi banyak orang yang lihat, senang dia. Nih, penuh manfaat. Hiasan dinding kan banyak macam-macam, tapi belum tentu bermanfaat. Kalau ini jelas memperbaiki keluarga, memperbaiki diri, manfaatnya luar biasa. Yang kedua, sebagai alat untuk memahami sifat buruk dan baik diri sendiri, serta mempermudah melakukan perbaikan diri setiap hari. Ya, dengan adanya poster tuh ditempel, kita selalu ingat, aduh keburukan saya ini. Ya, nah kemudian kebaikan saya ini. Wah, kalau gitu yang buruk saya perbaiki, yang sudah baik kita tingkatkan, dan itu dilakukan setiap hari. Jadi kita selalu melihat itu. Nah, ini ada semacam dorongan kita menyemangati untuk memperbaiki diri.
Ya, nah ini alat untuk memahami sifat baik dan buruk diri sendiri serta mempermudah perbaikan diri setiap hari. Kemudian yang ketiga, sebagai nasihat anak-anak kita untuk bekal mereka membangun akhlak mulia di masa depan. Nah, jadi kita punya anak, kita punya keluarga, kita punya istri, kita punya suami atau keluarga lain atau saudara di mana-mana pun juga, ya. Nah, itu di setiap rumah dengan adanya ini jadi nasihat. Kalau duduk, dia lihat, dia baca. Jadi kita nggak perlu menasehati lagi. Banyak omong. Omong, suruh orang baik, tapi nggak tahu bagaimana baiknya. Nah, dengan adanya poster ini setiap hari dia akan lihat. Jadi satu keluarga itu terangsang untuk membangun akhlak mulia. Nah, kemudian akhlak mulia inilah menjadi bekal untuk masa depan anak-anak kita. Menuju hidup sukses itu harus akhlak mulia. Masuk surga akhlak mulia, husnul khotimah akhlak mulia. Nah, jadi nasihat itu terus-menerus untuk keluarga kita. Ini yang ketiga. Yang keempat, mendorong keluarga untuk mempelajari Al-Quran yang tercantum di dalam poster. Nah, jadi di dalam poster itu ada QS. Itu ada Quran surat sekian, Quran surat sekian, ayat sekian, Quran surat sekian, ayat sekian. Nah, nanti keluarga terangsang dia, terdorong dia untuk mempelajari ini Al-Qur'annya yang mana nih, surat yang mana nih. Dia akhirnya anak-anak keluarga tuh membuka Al-Qur'an. Terjemahnya lah minimal. Oh, ini ada di dalam Quran, oh bunyinya gini. Oh, ini ada dalam Quran bunyinya gini. Ada begitu. Jadi merangsang keluarga, mendorong keluarga mempelajari Al-Qur'an. Nah, yang kelima, bisa diberikan kepada orang lain sebagai nasihat. Jadi kita ingin menasehati orang lain, tapi kita nggak mau ngomong, diem aja gitu. Ya, tapi kita ingin memberikan nasihat karena kita tahu mungkin ada perilakunya yang tidak baik, atau kita ingin keluarga kita atau orang lain ini menjadi lebih baik, memperbaiki akhlak. Kita bisa hadiahkan ke dia. Ya, kita bisa hadiahkan ke dia dengan yang bagus, yang kemudian dia terima dengan baik. Nah, kita menasihati dia tidak perlu lagi ngomong banyak. Ya, jadi diberikan kepada orang lain sebagai nasihat sehingga mereka tidak merasa digurui. Jadi biasanya kalau kita nasihati orang, aduh, gue dinasehatin gini, dia nggak suka. Kenapa? Digurui. Digurui itu apa ya? Merasa digurui ya, emang gue muridnya apa, dinasehatin begitu, emang gue siapa, lu siapa, gitu tuh. Ya nggak terima dia karena merasa digurui. Ya, dengan diberikan ini, poster ini, ya, mereka akan mempelajarinya lebih dalam. Nah, belajar lebih dalam, akhirnya dia melakukan perubahan pada diri sendiri. Yang keenam, ya ingin meraih sukses dan bahagia di dunia dan akhirat menggunakan poster ini. Kita ingin bahagia, kita ingin merubah sifat kita menjadi bahagia. Yang tadinya banyak merasa kurang, banyak kesel, banyak marah, banyak tidak terima, banyak kecemasan, macam-macam deh. Nah, akhirnya kita mempelajari bagaimana caranya berakhlak mulia. Nah, dengan cara berakhlak mulia itulah kita akan meraih kebahagiaan. Bahkan sifat-sifat yang kita perbaiki dalam diri kita, misalnya kita hidupnya itu sabar, kita hidupnya berjuang, kita hidupnya teliti, kita hidupnya disiplin, kita hidupnya berjuang, kita hidupnya rajin, kita hidupnya dan sebagainya. Nah, dengan perubahan sifat dan sikap itu, kita akan hidup sukses. Nah, bahkan dengan kita sifat syukur, kita ikhlas, tawakal, dan sebagainya, kita juga bahagia. Nah, bahagianya itu bukan hanya di dunia saja, tapi juga bahagia di akhirat. Ini yang ke-6. Yang ke-7, sebagai alat untuk mencapai haji mabrur. Para sahabat mungkin sudah pergi haji. Tapi haji mabrur itu adalah haji yang memperbaiki diri. Nah, dengan memperbaiki diri ada alatnya. Ya, jadi berakhlak lebih baik setelah pulang haji. Jadi ada alatnya itu kita untuk memperbaiki diri.
Jadi haji kita jadi haji mabrur. Yang kedelapan, sebagai alat untuk memperbaiki perilaku pegawai dan budaya kerja perusahaan atau instansi. Nah, ini perusahaan-perusahaan yang ingin memperbaiki karakter daripada pegawainya, pasang poster ini di setiap kamar, di kamar-kamar kerja ya, maksudnya di kantor ya, di kantor, diberikan kepada karyawan. Nah, kemudian mereka mempelajarinya, kemudian mereka dibimbing untuk merubah dirinya. Nah, kemudian dia terus-menerus melakukan perubahan yang lebih baik. Nah, maka dengan sendirinya karakter daripada pegawai berubah, maka budaya kerja juga berubah. Maka ini akan menguntungkan sekali bagi kemajuan perusahaan dan kemajuan bersama. Dan yang kesembilan, ya, memperoleh pahala mengalir bagi yang melestarikan dari generasi ke generasi. Para sahabat sekalian, ini adalah ilmu. Ilmu ini ilmu yang sangat bermanfaat. Ilmu ini yang benar-benar bisa membuat perubahan pada hidup seseorang. Nah, ilmu ini ilmu yang luar biasa bisa dirasakan oleh setiap orang. Nah, jadi kalau kita terus menyebarluaskan ini dari generasi ke generasi sebagai ilmu yang bermanfaat, maka kita akan memperoleh pahala mengalir. Jadi para sahabat, kita punya peralatannya, nah tinggal kita bagaimana kita menyebarluaskannya, ya, sehingga orang-orang yang melakukan perubahan pada dirinya, kita pun akan dapat pahalanya. Bahkan pahalanya mengalir. Selama orang itu melakukan perubahan pada dirinya, dari generasi ke generasi, selama itu juga kita dapat pahala mengalir. Nah, yang ke-10, ya, poster ini telah terbukti mampu mengubah anak nakal menjadi anak yang sangat soleh. Nah, ini sudah terjadi. Jadi ada seorang ibu yang mendidik anaknya itu luar biasa sulitnya. Anaknya anak SMP. Ya, anak SMP umurnya masih sekitar 15 tahun, 16 tahun. Tapi itu anak nakal sekali, melawan kepada orang tua, kerjanya berjudi, kerjanya ngambil uang, kerjanya mabuk-mabukan, sampai si ibunya luar biasa menderitanya. Akhirnya satu ketika si ibu memperoleh poster ini, dan poster itu ditaruh di rumahnya. Rupanya si anak biasanya dari mana-mana pulang begitu. Biasanya pulang terus pergi lagi. Tapi saat itu waktu dia pulang, dia nggak pergi lagi karena dia lihat ada sesuatu nih, apa nih yang baru nih. Rupanya poster ini menarik buat si anak itu. Nah, akhirnya dia baca, dia renungkan sampai dia nggak mau pulang, nggak mau keluar, nggak mau pergi. Kemudian dia masuk ke kamar 2 hari, dia renungkan dalam-dalam ini poster ini, keluar dari kamar 2 hari itu, kemudian dia minta maaf kepada ibunya, dia bersujud kepada ibunya, dia menangis, dia bertobat. Ditanya oleh ibunya, kenapa kamu bisa begini? Siapa ngajari kamu kok bisa jadi sadar begini? Bu, saya ini selama ini tidak tahu diri saya. Nah, sekarang saya lihat di dalam poster berkaca diri, ternyata saya semuanya bagian yang hitam. Nah, saya pikir bagian yang hitam ini adalah bagian yang umum. Ya, bagian yang semua orang begini, karena kawan-kawan saya ini bagian hitam semua. Tapi ternyata ada juga yang putih. Nah, ada dia yang putih, jadi saya ingin, Bu, yang putih ini, yang baik ini. Nah, akhirnya dia sadar, selama ini saya tidak tahu diri saya, dia bilang. Sekarang saya baru ngerti diri saya. Nah, saya mau insaf. Nah, itu luar biasa. Nah, itu cerita seorang ibu kepada saya. Nah, kemudian yang ke-11, bermanfaat bagi pendidikan anak saya. Jadi anak saya, ya, saya biarkan saja, nggak terlalu saya didik seperti apa akhlaknya itu. Tapi dari kecil dia sudah melihat. Dari kecil dia melihat. Berkaca diri dia lihat. Nah, semua melihat. Kemudian dia belajar sendiri. Dia belajar sendiri sampai dia dewasa.
Nah, setelah dia dewasa, saya tanya kepada mereka, anak-anak, kenapa kalian itu punya kepribadian yang cukup baik, begitulah menurut Papa, tidak ikut ini, tidak ikut itu. Kenapa? Apa jawab anak-anak saya? Dia bilang, Pak, kita kan sudah punya pedoman. Pedoman apa? Pedomannya berkaca diri. Ada sifat mulia, ada sifat hina, tentu saya akan pilih yang mulia. Nah, semua jawabnya rata tuh. Dan itu sudah menghujam masuk ke dalam pikiran si anak. Kenapa? Karena dia lihat setiap hari di rumah. Dan itu terbawa dalam kehidupannya sampai dia dewasa, sampai dia rumah tangga, ke bawah terus tuh. Nah, ini untuk pendidikan anak. Yang ke-12, nah kebetulan saya memberikan poster ini kepada seorang kawan saya, tukang bangunan yang sedang galau. Dianya sedang galau, keluarganya juga sedang galau. Nah, kemudian kegalauannya itu saya suruh lihat. Coba lihat, kamu galau, kenapa galau? Lihat poster ini. Begitu dia perhatikan, kok saya banyak yang hitam nih sifat saya. Ada cemas, ada marah, ada kesal, ada boros, ada berlebihan, ada banyak sekali itu. Saya rasakan saya gelisah tiap hari katanya. Nah, akhirnya setelah dia sadari itu, dia setiap hari memperbaiki diri. Dalam tempo 6 bulan, dia sudah berubah. Sudah berubah. Nah, ternyata dia kirimkan poster ini kepada keluarganya di rumah. Karena dia kerja di Jakarta, keluarganya ada di kampung. Dia kirimkan posternya ini, kemudian dia katakan, keluarga saya juga berubah sekarang. Yang tadinya sifatnya luar biasa, saya tidak suka sekali, tapi sekarang menjadi sangat baik karena dia belajar dari poster itu. Nah, ini Bapak Ibu, ya, para sahabat semua, manfaatnya yang ke-12 dan yang ke-13 ternyata ada seorang guru ya yang ditugaskan untuk mendidik anak-anak sekolah yang nakal di sekolahnya itu. Nah, kemudian dia dapat poster berkaca diri ini, nah kemudian dia panggil satu-satu. Ya, satu-satu diajak ngobrol. Jadi caranya itu adalah dia duduk ini, nah kemudian anak satu-satu dipanggil, kemudian poster ini dikasih lihat sama anak itu. Kamu ini yang menarik yang mana menurut kamu? Nah, si anak-anak ini mau melihat, Bu, saya menarik yang ini. Nah, kalau gitu kamu jelaskan gimana itu. Dijelasin sama dia. Oh, oke, bagus, bagus, bagus gitu. Dan akhirnya cuma gitu aja, bagus, bagus, bagus. Bawa poster ini di rumah, kemudian besok kamu pilih yang mana lagi yang mau kejelaskan ke ibu. Nah, akhirnya anak ini senang, dia bawa pulang, dipelajari di rumah. Saya akan menjelaskan ini ke ibu guru. Nah, kemudian besoknya lagi dia datang dan jelaskan ini ke ibu guru, dan ternyata dari proses itu terus begitu anak-anak yang nakal itu jadi insaf sekali. Nah, ini ya keberhasilan seorang guru di dalam mendidik anak-anak nakal menjadi baik. Yang ke-14 ini sangat bermanfaat bagi suami istri. Ya, suami istri kebetulan banyak sekali orang yang lapor pada saya, Pak Lukman, saya mau cerai. Saya nggak suka, saya nggak cocok di rumah tangga, begini, begitu. Saya tidak harmonis dan sebagainya. Nah, akhirnya saya katakan sebelum kamu cerai atau sebelum kamu merasa tidak harmonis, ya rasanya berlarut-larut, coba bawa poster ini. Nah, kemudian kamu pelajari, kamu renungkan, adakah sifat buruk dalam dirimu? Itu dulu. Nah, kemudian kamu perbaiki itu, kalau udah ketemu perbaiki. Nah, begitu juga suamimu. Nah, suamimu suruh berkaca diri juga. Akhirnya kedua-duanya itu benar-benar dia mempelajari, dia tidak lagi mau bercerai. Akhirnya dia tahu kelemahan dirinya. Dia tahu harusnya bagaimana. Nah, begitu juga rumah tangga yang tidak harmonis. Tidak harmonis dia. Nah, kemudian dia belajar bersama-sama keduanya. Alhamdulillah, dengan belajar berkaca diri, dia memperoleh keluarga yang jauh lebih baik. Nah, inilah para sahabat, ya, 14 manfaat daripada poster berkaca diri.
dan kita bisa wariskan ini dari generasi ke generasi. Nah, kalau ini dipakai oleh seluruh umat Islam di seluruh dunia, insya Allah akan terjadi perubahan yang lebih cepat. Nah, karena itulah kita katakan dia akan mengubah peradaban apabila kita mempelajari secara serius dan melakukan perubahan. Dan juga ini sangat bermanfaat bagi para ustadz, ya, para ustadz dan ustadzah. Dia dengan berkaca diri ini mudah sekali mencari daripada tema-tema, kemudian juga bisa dinikmati oleh para murid. Nah, sehingga mempermudah menjelaskan daripada pendidikan akhlak, ya, mempermudah para dai, ya, para ustadz, ustazah untuk sosialisasi dan mencari tema-tema akhlakul karimah. Ya, itu dulu dari saya. Insya Allah dengan adanya manfaat yang luar biasa ini, kita semua tergerak, terdorong untuk melakukan pembelajaran secara serius, melakukan perubahan pada diri, kemudian menularkan kepada keluarga dan orang lain. Insya Allah dengan itu pahala kita lebih banyak dan kita memperoleh pahala mengalir. Insya Allah, lebih kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Pak Ustadz. Ternyata banyak sekali manfaatnya, ada 14 manfaat berkaca diri ya Ustadz. Dan ini mungkin menjawab keresahan kami para orang tua dan guru Ustadz dalam mendidik anak. Dan alat ini sangat-sangat membantu memudahkan kita untuk mengetahui sifat buruk dan sifat baik yang ada di dalam diri kita. Dan insya Allah bila kita memiliki sifat-sifat yang baik, misalnya bersyukur, itu akan sangat-sangat bahagia rasanya ya Ustadz ya, bagi diri kita sendiri. Dan insya Allah bila diteruskan dari generasi ke generasi, inilah kita akan memperoleh pahala mengalir luar biasa. Baik, terima kasih Pak Ustadz, Bapak Ibu, para sahabat yang ingin mencetak diri ini bisa lihat di www.salathusu.com. Ya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.